어이, 삿산다. 은병이지. Halo Sobat Srot, karena raon sia wayah kieu, apa kabar? Alhamdulillah atuh kalau baik-baik saja mah ya. Mimin punya film action Korea yang katanya paling ditunggu-tunggu tahun ini. Judulnya Yaksa Rudels of Ration. Mengisahkan tentang seorang jaksa bernama Han yang dimutasi kerja menjadi pengawas intelijen Korea Selatan di Cina bernama Black Team. Black Team sendiri dipimpin oleh seorang pria yang katanya jago, susah mati dan agak semena-mena kalau bekerja. Dia adalah Ji Kang In yang bergelar Yaksa. Yaksa artinya roh pemakan manusia atau dalam agama Buddha disebut dewa penjaga. Nah, bagaimana kisah selanjutnya tentang si jaksa dan juga si Yaksa ini? Mampukah mereka bekerja sama dalam mengungkap kasus yang sedang mereka hadapi? Karena Mimin juga gak tahu ya, mending sama-sama kita tonton langsung alur ceritanya seperti apa. Let's get it cerot. Film dibuka dengan pemandangan malam di Hong Kong, gedung-gedung bertingkat dan lampu-lampu yang buricak burino. Kita bertemu dengan seorang pria berkacamata yang kelihatannya dia akan menemui seseorang sambil memberikan disket kalau gak salah lihat ya. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang dan menabrak dengan kencangnya. Pria yang sekilas mirip muslihat itu pun turun dan mengambil disket itu dan pum. Pria yang dijuluki Yaksa ini kemudian mengajar pria yang berkacamata tadi meskipun harus masuk gang sempit dan menabrak puluhan motor yang terparkir. Edan, sarap buah jelema teh nya. Yaksa kemudian menyeret pria berkacamata tadi yang rupanya dia adalah anak buah Yaksa yang berkhianat dengan memberikan informasi pada intelijen Jepang. Yaksa pun tanpa ampun langsung membedil orang itu. Selang 4 tahun kemudian, di Korea terjadi kasus korupsi besar yang melibatkan kepala Sangin Group, yaitu Joko Tole. Tak ada yang berani mengungkap kasus itu kecuali Jaksa Han. Tah ieu hubung kilekana Jaksa Han teh ya. Namun sayang sekali karena penyelidikan yang dilakukan oleh Jaksa Han ini ilegal dan kurangnya bukti, maka kepala Sangin Group itu terbebas dari tuduhan. Ada yang menarik dari pertemuan Jaksa Han dan si Tole ini. Ketika si Tole menipu Jaksa Han. Tole menyebutkan kalau di baju Jaksa Han ada bekas noda tai kotok. Jaksa Han pun refleks menunduk. Tundukan Jaksa Han itu pun dipotret oleh para wartawan dan disinyalir sebagai kekalahan Jaksa Han pada kepala Sangin Group Joko Tole. Efek dari kegagalan Jaksa Han mengungkap kasus Sangin Group, dia harus rela turun jabatan, maturan lomari jadi bagian administrasi saja. Di sana dia ditemani oleh satu orang pria yang juga bekerja di sana. Tapi sepertinya tempat itu bukan tempat kerja, melainkan hanya tempat pengasingan saja, karena di sana dua orang ini hanya main ular tangga, barang hakan dan juga olahraga. Sampai suatu ketika Direktur Badan Intelijen menawari Jaksa Han pergi ke Shenyang, Cina untuk mengawasi intelijen mereka yang berada di sana. Jaksa Han Haget pergi ke sana karena dia ingin mengembalikan nama baiknya sebagai jaksa yang disegani. Terlebih Jaksa Han fasih dalam berbahasa Sunda yang menjadi bahasa baku di Shenyang sana. Singkat cerita, Jaksa Han pun berangkat ke Shenyang, di mana Shenyang ini adalah tempat para intelijen negara lain berkumpul, mulai dari Korut, Jepang, Korsel, dan tuan rumah Cina. Mereka kerap saling menjatuhkan dan berperang dingin. Sesampainya di Shenyang, Jaksa Han disambut oleh manajer Hong yang akan membawanya ke kantor cabang BIN dan memperkenalkan dengan rekan-rekan yang akan jadi partnernya nanti. Ketika orang-orang di sana bergegas pergi, Jaksa Han memaksa mereka untuk mengikut sertakan dirinya meski orang-orang itu tampaknya tidak senang dengan kehadiran sang jaksa. Aduh, kasihan dihare-harekeun si jaksanya.
Ternyata mereka pergi menemui sang pemimpin yaitu Yaksa yang sudah janjian di suatu tempat. Setibanya di sana, Yaksa menyuruh anak buahnya untuk memberikan rompi anti badai, peluru maksudnya, untuk dipakai si Jaksa. Mereka pergi ke sana untuk menemui seseorang yang harus mereka lindungi. Melalui calo bernama Profesor Wang. Anjir, gokil pangkat profesor ya dijieun calo di Korea mah ya. Tapi si profesor ini malah culas atau berkhianat dengan mengadu domba pihak Yaksa dan juga pihak Korea Utara sehingga kedua belah pihak saling adu bacok, adu tembak maksudnya. 교전 발생, 교전 발생. Singkat cerita, Yaksa dan anak buahnya berhasil mengalahkan mereka dan berhasil menangkap Profesor Wang yang telah berkhianat. Jaksa Han sempat melarang Yaksa untuk main hakim sendiri, tapi Jaksa Han malah diancam dengan beberapa kali tembakan. Akhirnya, Jaksa Han dipaksa naik mobil, sementara Profesor Wang dieksekusi. Di dalam mobil, Jaksa Han dibius oleh salah satu anak buah Yaksa biar gak banyak bacot dalam menjalankan misi. Ketika siluman dari pingsan, Jaksa Han tiba-tiba sudah berada di kasur dengan seorang perempuan. Anjay, geus ngalentud euy. Di kamar itu, Jaksa Han menemukan banyak sekali narkoba. Dan tak lama kemudian, polisi pun datang ke sana. Beruntung, Jaksa Han bisa kabur lewat jendela dan nyorodot karena paralon. Setelah selamat dari kejaran polisi, Jaksa Han bertemu dengan Yaksa. Rupanya Yaksalah yang menjebak Jaksa Han. Tidak lain dan tidak bukan, itu hanyalah ucapan selamat datang untuk Jaksa Han. Goblok anjing, heureuy tanya kamalinaan pisan. Yaksa menyeru Jaksa Han untuk pulang saja ke Korea. Tapi dia gak mau karena kagok, katanya dia ingin menuntaskan misi ini. Di markas, tim memberitahu tentang siapa itu Moon Byun-uk atau si pria 39 yang menjadi rebutan beberapa negara seperti yang ada di layar depan. Dia adalah orang yang mengatur mata uang asing di Cina dan menggelapkan dana sebesar 4 triliun di Korea Selatan. Moon Byun-uk ini sempat meminta bantuan pada Yaksa untuk melindunginya. Tapi gak jadi teuing kunaon. Jika negara-negara lain mengetahui keterlibatan Yaksa dalam kasus ini, maka akan terjadi krisis diplomatik. Maka dari itu, tim harus segera mendapatkan Moon Byun-uk. Nunung dapat informasi kalau intelijen Jepang The Seven sedang berada di Daiichi Electronic dan menyekap satu tawanan yang diduga itu adalah Moon Byun-uk. Tim bergerak terpisah, sebagian ada yang menyamar sebagai tukang sedot WC. Sementara itu, Yaksa dan Jaksa Han mengalihkan perhatian dengan mengajak ngobrol ketua The Seven tentang jual beli bangkong korodok dan hayam adu. The Seven ini adalah intelijen Jepang yang jago dalam segala hal. Jago perang, jago gelut, nyieun boluketan ge jago juga namanya. Tak lama setelah itu, The Seven ini dapat kabar buruk dari anak buahnya. Itu berarti tim Yaksa sudah mencapai target. Namun orang yang mereka tangkap itu bukanlah Moon Byun-uk, tapi seorang wanita yang entah siapa. Yaksa menginterogasi wanita itu dengan agak kasar sehingga membuat Jaksa Han protes. Tapi tetap Jaksa Han gak bisa berbuat banyak, malah kadang digebugan. Yaksa akhirnya memilih untuk membongkar itil wanita asal Korut ini karena lebih enak dan mudah ketimbang membongkar mulut si Sandra wanita itu. Aduh anjing, gue atuh anjing, itil teh atuh pelem. Wanita ini adalah agen mata-mata Korut yang disewa oleh Yaksa. Ternyata wanita ini mengenali Sandra wanita yang dibawa oleh Yaksa. Tidak lain tidak bukan, Sandra wanita itu adalah anak dari Moon Byun-uk. Namanya Ayun tapi temake ambing. Tim membawa setruman untuk menakuti si Ayun agar mau bicara.
Tapi lagi-lagi jaksa Han membela si perempuan itu karena menurutnya itu tidak berperi kehewanan. Wanita itu pun kabur dengan jaksa Han. Tapi di perjalanan wanita ini menyuruh jaksa Han untuk turun sambil menodongkan pistol. Jaksa Han kemudian menelepon Direktur BIN dan mengabarkan bahwa Korut dan Jepang ikut terlibat dalam kasus ini. Komunikasi Han dengan sang direktur pun terputus setelah seorang preman wanita memutus teleponnya. Sempat dipalak jam tangan oleh para bayawak mini ini, tapi yaksa keburu datang menyelamatkannya. Setelah diselamatkan, jaksa Han kini digebukan oleh yaksa karena telah membuat sandranya kabur. Perkelahian mereka di tengah jalan pun jadi bahan tontonan orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah capek berkelahi, mereka pun kini makan bakso ikan bersama. Bener-bener film goblok ima anjing tepar gue teh biaya gelut enak ngelebok bakso si koplok teh. Rupanya si yaksa ini mengetahui kalau jaksa Han ini adalah orang buangan yang gak becus menangkap kepala Sangin Group, sehingga dia dimutasi ke Cina. Tim melacak keberadaan Mon Byun-uk sedang berada di distrik Heping. Dan yaksa menyuruh timnya untuk bergegas ke sana. Sesampainya di sana, yaksa mendapati Mon sedang dalam keadaan disekap dan sekarat. Mon berpesan pada yaksa agar melindungi putrinya dari kejaran mata-mata Jepang, terutama kakek tiri dari Jepang yaitu Sugiono. Jaksa Han yang melihat banyak sekali polisi yang datang memberitahu rekannya yang sedang ada di dalam. Baku tembak pun terjadi. Meskipun kalah jumlah, mereka tetap bisa selamat tanpa terkecuali jaksa Han yang harus selamat dengan nangkuban di atas mobil. Tak cukup sampai di situ, manajer Hong memberitahu bahwa polisi sedang mengepung markas Black Team. Sehingga mau tak mau, yaksa harus menghancurkan markasnya itu agar tidak diretas kepolisian. Ojawa menelepon yaksa dan menyuruhnya untuk pergi dari Cina karena dia akan menyebarkan isu pembunuhan yang dilakukan yaksa kepada Mon Byun-uk pada media. Melihat yaksa dan Black Team jadi buronan, membuat Direktur BIN merasa sareksek atau gak tenang karena bisa jadi itu akan membuat hubungan kedua Korea makin rumit. Di sisi lain, putri Mon Byun-uk rupanya sudah kembali menjadi tawanan dari The Seven. Mereka menyiksa Ayun dengan suara ultrasonik agar Ayun menyerahkan semua data mata-mata Jepang pada The Seven. Anjing, isu pagetoge bonge ieu mah awewe teh. Di pihak lain, yaksa dan timnya tengah melacak keberadaan Ayun, putri dari Mon Byun-uk itu yang kini tengah berada di konsulat Jepang. Pertama-tama mereka mengirim sebuah drone, sedangkan di bawah seseorang mengalihkan perhatian agar para penjaga fokus pada sepeda motor. Drone yang terbang itu ternyata membawa pasukan berit atau tikus.
Dari sela-sela aksi Yaksa ke konsulat Jepang, terlihat Direktur Bin pun sudah tiba di Shenyang menemui manajer Hong. Balik lagi ke konsulat Jepang yang diserang ribuan bobotoh tikus, sehingga mengharuskan mereka menelepon agen pembasmi tikus. Anak buah Ojawa sempat mencurigai kalau agen pembasmi tikus itu adalah Black Team. Namun rupanya Black Team masuk ke konsulat Jepang itu lewat bawah tanah dan berusaha membawa Ayun dari penyekapan. Baku tembak pun sempat terjadi, namun Black Team berhasil lolos. Ayun bercerita pada Jaksa Han kalau ayahnya baru menyadari kalau selama ini dia hanya diperalat oleh pihak Jepang. Tadinya dia bekerja untuk kebaikan dua Korea, yaitu Korut dan Korsel. Tapi nyatanya pekerjaan itu hanya menguntungkan pihak Jepang saja. Dia menyuruh Ayun untuk menyimpan data di mana data itu berisi tentang semua mata-mata Jepang yang berjumlah 107 orang di setiap negara Asia Timur Laut. Jadi, pihak Jepang memburu Ayun karena Jepang takut Ayun membongkar semua mata-matanya ke negara-negara Asia. The Seven telah mengidentifikasi Jaksa Han dan Ayun dalam sebuah kamera CCTV dan menyuruh semua anggotanya untuk mencari keberadaan Jaksa Han dan juga Ayun dengan mengirimkan foto mereka berdua. Jaksa Han pergi menemui Eti Bedog, preman perempuan yang pernah memalaknya beberapa waktu lalu, untuk bersembunyi dengan imbalan jam tangan merek Sanyo-nya. Nah Sanyo anjing, Sanyo mah asa merek kompor atau Arisia. Jaksa Han pergi keluar sebentar, namun rupanya seorang mata-mata telah melihatnya. Jaksa Han menelepon Yaksa perihal Ayun yang akan membongkar semua mata-mata Jepang. Namun hal mengejutkan terjadi ketika manajer Hong tiba-tiba menembak Yaksa dari belakang. Ternyata selama ini manajer Hong telah berkhianat dan menjadi mata-mata Jepang. Yaksa yang selama ini telesot tina rompi ati peluru masih kuat dan bisa bertarung dengan manajer Hong. Di satu sisi Jaksa Han pun yang tadi ketahuan keluar, kini dikejar-kejar oleh anak buah Ojawa. Yaksa pun mencurigai kalau Direktur Bin lah yang membuat manajer Hong berkhianat. Balik lagi ke Jaksa Han yang ternyata harus tertangkap oleh Ojawa. Yaksa terlihat berziarah dulu ke sebuah makam, entah makam siapa ya itu, Mbah Takokak mungkin. Tapi setelah itu dia membongkar kuburan itu dan ternyata isinya bukan pocong sobat cerot, tapi senjata. Di pihak lain, Ojawa memutuskan tali silaturahminya dengan Direktur Bin karena Ojawa merasa tidak membutuhkannya lagi setelah mendapatkan Ayun. Naas bagi Direktur Bin sudah diputus silaturahmi oleh Ojawa, kini mobilnya ditabrak oleh sebuah truk dan ternyata itu adalah Yaksa dan timnya. Yaksa marah karena ternyata di balik semua ini ada ikut campur tangan dari si Direktur Bin ini. Yaksa mendapat telepon dari mata-matanya bahwa Jaksa Han ingin menemuinya di perempatan Jalan Laswi dekat pengeteman angkot. Setelah bertemu di luar dugaan, Jaksa Han menembaki Yaksa dengan beberapa kali tembakan. Ojawa merasa senang pada Jaksa Han karena telah berhasil membunuh Yaksa. Di sisi lain, Black Team terus menerobos masuk ke dalam meskipun harus baku tembak dengan anak buah Ojawa. Kita tinggalkan perang sejenak dan beralih ke Ayun yang kali ini dipaksa menghapus data-data yang berisi mata-mata Jepang itu.
Di tengah-tengah pertempuran tiba-tiba Yaksa muncul masih dalam keadaan sehat walafiat. Rupanya penembakan di Jalan Laswit tadi sudah direncanakan oleh Jaksahan, Yaksa dan juga si agen Korea Utara. 혹시 뚫린 거 아니에요? Ojawa mengeluarkan 2 pistol sekaligus dan menyuruh Ayun untuk terus melakukan penghapusan data. Yaksa mencoba menembak panel untuk membuat sistem berhenti dan membuat Ojawa lengah, dan itu berhasil Sobat Cerot. Jaksahan pun disuruh pergi membawa Ayun. Tapi mereka ketahuan oleh anak buah si Ojawa. Baku hantam pun terjadi ti dia. Jaksahan beruntung karena di waktu yang tepat pasukan Black Team datang menyelamatkannya. Dengan keadaan gedung yang mau hancur, anak buah Yaksa terlebih dahulu menyelamatkan Ayun dari kobaran api. Sementara itu di dalam Yaksa malah lemah dan Ojawa yang pegang kendali. Ketika Yaksa mau disekakmat, muncullah Jaksahan sambil menodongkan senapannya ke Ojawa. Tapi semua itu sia-sia karena si Ojawa lebih pengalaman pegang senjata daripada Jaksahan. Jaksahan pun balik ditembak belegug anjing siapa Jaksahan. Melihat kedua musuhnya sudah tidak berdaya, Ojawa pun leluasa memijat tombol yes untuk melakukan penghapusan. Tapi bukannya menghapus, sistem itu malah mentransfer data ke seluruh negara Asia. Ternyata data itu sengaja diprogram, jika dihapus maka datanya akan mengirim secara otomatis ke seluruh negara Asia. Ojawa yang jengkel langsung mengambil senjata dan mencoba menghancurkan sistem. Namun proses transfer data terus berlanjut. Yaksa langsung mengambil kesempatan itu untuk kembali bertarung dengan Ojawa. Sampai pada akhirnya Jaksahan memberikan umpan matang pada Yaksa yang kemudian diselesaikan dengan baik oleh Yaksa. Ojawa pun tewas. Direktur BIN yang ternyata masih hidup kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu berkat data dari Ayun, Joko Tole, pimpinan Sangin Group kembali ditetapkan jadi tersangka pengadaan dana bagi para pengkhianat. Jaksahan yang balik mengeprank si Tole dengan menyebutkan kalau di baju Tole ada noda saus bekas makan bala-bala. Tole pun menunduk sambil diabadikan oleh para wartawan. Tundukan itu diyakini adalah tundukan kekalahan Joko Tole atas Jaksahan. Di scene terakhir Yaksa menelepon Jaksahan untuk kembali gabung di medan perang dikarenakan ada misi lain yang lebih sulit. Film pun selesai. Anjing capek anjing. Dari percakapan di scene terakhir, nampaknya film ini bakal ada season selanjutnya ya. Jika kalian suka dengan film ini, tunggu kelanjutannya masih di sini. Komentator palsu tentunya ya. Channel yang suka cerot meski gak pernah. Wih. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerot.